Pengaruh tidak pada kurikulum apa sih? Apa sih? Apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya kali ini. Saya Dana Wijaya dan podcast kali ini akan membahas tentang keluh kesah anak sekolah. Jadi di samping saya ini ada Saya Reza Putri Rahayu. ya. Untuk Mbak Reza ini kira-kira sudah tamatan SMP apa belum ya? Kalau saya SMK kelas 11. Oh, sudah SMK. Iya. Berarti untuk SMK ini berarti Mbak Reza ini sudah PKL ya? Iya, sekarang lagi sibuk sama PKL. Oh. Untuk Mbak Reza ini kira-kira ada gak sih teman Mbak Reza ini yang mengeluhkan tentang sekolah? Wah, ini nggak enak apa gimana? Banyak banget. Iya, banyak kan kita berteman tuh pasti saling tukar cerita ya. Yeah. Dari salah satu teman saya tuh pasti ada yang cerita keluh kesah mereka di sekolah, kayak bilang nggak enak lah, inilah itulah, banyak tuntutan lah, Yeah. gitu. Untuk ceritanya Mbak Reza sendiri bisa diceritakan? Kalau teman saya tuh pasti yang dikeluhkan pasti karena tuntutan. Ya. Yang pertama tuntutan, terus yang kedua kayak nggak suka sama gurunya. Iya, Pasti pasti itu. deh kalau itu. Faktor pertama pasti itu. Terus ada lagi yang mungkin nggak suka itu karena pelajarannya. Ya, pasti Nah, ada orang itu pelajarannya nggak kan. suka sama pelajarannya. Betul sekali. Ada juga kadang yang kayak sekolah itu emang udah males aja, udah nggak mau sekolah, kayak lebih baik mending milih kerja daripada sekolah. Padahal pendidikan itu kan penting kan. Iya, benar. Nah, yang itu sih pasti yang dikeluhin tuh pasti ya karena pelajarannya, entah gurunya, atau karena ada lagi tuh karena pertemanan. Iya. Pertemanan atau lingkungannya yang toksik. Oh. Tuh pasti yang bikin malas sekolah itu salah satunya itu. Jadi begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kan sekolah saat ini kan masuki mapel kurikulum merdeka nih ya? Iya, betul. Pastinya banyak ada tugas praktek atau ya pastinya banyak tugas praktek ya. Iya. Untuk tugas praktek ini kira-kira memakan biaya uang saku apa enggak sih? Banyak. Apalagi sekarang kan kita kurikulum merdeka. Iya. Itu yang pertama pasti kita banyak guru yang lebih baik project daripada kita mengerjakan tugas secara tertulis. Iya. Nah, kalau project itu pasti memakan banyak biaya, apalagi yang kayak bikin video-video gitu, yang terutama pasti kuota. Iya. Belum lagi propertinya, belum lagi kita mikir idenya, belum lagi kita cari kayak, nggak mungkin kan kita bikin video itu kayak yaudah itu aja, pasti Iya, kita harus benar. cari tempat juga kan. Benar. Nah, itu banyak sekali memakan biaya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oke. Kan tadi ada teman-teman yang bilang nih, wah, uang saku saya nggak cukup untuk seminggu nih. Betul. Nah, itu apakah benar atau tidak ya? Betul sekali. Apalagi buat teman-teman yang uang sakunya mungkin dikasih 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, apalagi lewat transfer. Kalau yang 1 bulan sekali itu pasti mereka manajemen uangnya itu pasti lebih susah. Iya, benar sekali. Betul kan? Daripada yang kita dikasih per hari. Kalau per hari kan habis, ya udah besok masih dikasih lagi. benar. Kalau per bulan kan, ini harus cukup nih, sehari harus gini, Iya. ini buat ini kan, kitanya juga pasti lebih pusing kan. Iya. Tapi kalau saya sendiri tuh biasanya dikasih seringnya itu sehari sekali. Kalau seminggu sekali tuh malah saya lebih seneng karena apa? Uangnya itu malah nyisanya lebih banyak yang dari seminggu sekali. Kalau saya sendiri loh. Kalau sehari sekali itu pasti saya mikirnya, alah hari ini dikasih segini, habisin aja sekalian, besok pasti juga masih dikasih lagi, gitu. Tapi kalau buat seminggu itu biasanya saya bagi. Oh iya, ini kan buat seminggu, pasti nanti ada kebutuhan yang lain. Jadi per hari saya ambil sedikit-sedikit. Oh iya, buat uang makan segini, untuk makan siang atau makan beratnya itu saya lebih memilih bawa bekal. Gitu.
untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira bagaimana cara mengantisipasi jika kita uang sakunya habis dalam waktu kurang dari seminggu? Ya gitu sih, ya kayak gitu tadi. Jadi kita harus bisa apa ya, mengontrol diri sendiri. Ya. Mana yang kebutuhan lebih penting, mana yang hanya itu cuman pengen aja gitu. Jadi gini, untuk masalah keuangan ya, kalau dari saya sendiri lebih memilih separuh untuk kita jajan, kalau separuh lagi mending kita tabung. Untuk yang kayak makanan pokok kan kita masih ikut orang tua. Makanan pokok lebih baik kita bawa bekal. Jadi uang sisanya kita tabung bisa untuk kebutuhan yang lain. Kayak biasanya kan kalau saya hari Sabtu Minggu kan biasanya libur ya. Kalau libur itu pasti main, itu nggak pernah dikasih uang. Jadi ya itu, saya mainnya itu pasti pakai uang sisa dari uang sekolah gitu. Nah ini Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira temen Mbak Risa sendiri pernah cerita nggak sih keluh kesah atas uang saku dari orang tua, apakah kurang atau kelebihan atau bagaimana? Banyak. Kalau kurang banyak. Soalnya diri sendiri juga ngerasain ya. Kalau lebih itu, kalau dari mereka apa ya, banyak yang lebih memilih untuk ditabung. Karena kita pola pikirnya sama sih, lebih baik kita tabung untuk kebutuhan selanjutnya. Soalnya kondisi kondisi orang kan beda-beda. Nggak setiap harinya itu ada gitu loh. Jadi semisal hari ini kita kelebihan, uang sakunya kelebihan, ya udah mending kita simpen buat hari esoknya lagi gitu. Untuk teman Mbak Risa sendiri nih, atau dari Mbak Risa sendiri, kira-kira ada tekanan dari guru nggak sih atas mapel pelajaran, seperti kalau tugas deadline-nya harus 2 hari ini atau bagaimana? Kalau itu sih tergantung diri sendiri ya. Kalau emang lagi giat, lagi rajin itu pasti dikasih waktu segini, langsung dikerjain. Bahkan sebelum deadline pun kadang udah selesai. Tapi kalau mood sendiri udah nggak bagus, udah males-malesan, ya udah kadang udah temponya kita belum selesai, bahkan belum ngerjain, itu nanti kita harus minta dispensasi waktu lagi. Itu juga untuk saran dari saya, bikin mood sendiri bagus dulu gitu. Untuk selanjutnya nih, mengenai soal pembiayaan masuk sekolah. Nah, kira-kira kan ini makin hari makin naik harganya ya pastinya. Kan mulainya dulu itu masuk itu 3 juta. Nah, sekarang itu sudah 5 juta. Kira-kira tanggapan kakak sendiri gimana? Ya kalau untuk untuk pendaftaran itu kan pasti dari pihak panitia kan juga udah udah diperhitungkan. Soalnya kan kita semakin hari dari tahun ke tahun itu kan pasti kebutuhan kan semakin banyak, harganya juga makin naik kan. Kalau dari saya sih, selagi fasilitasnya bagus, dari kayak pembelajarannya juga efektif, itu sih saya nggak masalah sih. Untuk yang selanjutnya nih Kak, kira-kira ada nggak sih guru yang rese apa gimana? Terus ya ada gak keluhannya? Ada. Kalau guru kayak gitu ada ya teman-teman. Pasti di setiap sekolah tuh pasti ada. Apalagi guru cowok yang memandang siswi cewek. Itu tahu kan? Kayak gitu. Nah, kalau guru yang rese itu biasanya juga ada guru yang kayak pilih kasih. Maaf banget. Tapi emang ada. Kayak semisal dia lebih deketnya ke sana. Misal ini bikin kesalahan ini tuh kayak yaudah masih dikasih keringanan. Nggak suka sama yang satunya lagi. Ini cuman bikin kesalahan kecil, itu pasti nanti bakal dibikin besar. Itu pasti ada. Saya nggak nyebutin guru apa enggak, jangan disebutin. Tapi itu pasti ada, soalnya mereka kan juga gimana ya,
namanya juga manusia pasti kan juga punya salah kan. Iya. Nah gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan kemarin ada teman-teman nih tanya, Kak, ini kan saya masih sekolah, nah saya itu udah diajak teman main, tapi mainnya tuh ke hal yang negatif. Nah, saya kan mau nolak gak enak, soalnya kita udah temenan lama. Nah, untuk tanggapannya Kak Reza sendiri gimana nih? Kalau dari saya, tolak. Harus bisa tegas sama diri sendiri. Kita juga harus mikir ke depannya. Oh iya, saya ngikut dia ke hal kayak gini. Pasti awalnya seneng, tapi kan kita nggak tahu apa ke depannya gimana. Iya. Contoh aja, misal saya diajak temen untuk ke hal yang nggak baik kayak maaf, mabuk gitu kan, atau merokok gitu kan. Iya. Pasti awalnya nggak mau ditolak gimana, namanya juga teman sendiri, nggak ditolak tapi ya gimana ya, pasti bingung. Iya, benar. Kalau saya mikirnya harus bisa menolak, karena apa, selain kita merugikan diri sendiri, kita juga mengecewakan orang tua. Iya, benar sekali. Sama mereka seneng, tapi kan kita sendiri yang rugi. Iya. Nah, untuk Kak Reza nih, pesan untuk teman-teman sekolah ini, mohon dijelaskan. Buat teman-teman, pinter-pinter manajemen uang sendiri. Kita kan nggak tahu kedepannya kita ada terus kan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir tadi, apapun itu, kalau kalian diajak ke hal yang nggak baik, harus bisa tegas, harus bisa menolak. Jangan hanya karena udah temen deket, terus mau-mau aja. Ditolak dengan cara yang baik, kalau bisa dikasih saran, karena kita itu temen harus bisa saling saling mengerti gitu. Ya, sudah cukup sekian sekiranya. Saya Danang Wijaya dan saya Reza Putri Rahayu. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan saya selanjutnya. See you next time.